Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga Allah tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah Gisting kembali bisa menyapa pemirsa Gisting, khususnya umumnya Tanggamus dan juga pada ikhwan-ikhwan fillah di seluruh Nusantara Indonesia. Pada kesempatan kali ini podcast Gisting Mengaji alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat istimewa, bisa menghadirkan Ustadz Abu Umar Al-Bayazi, pengasuh Pondok Ponpes Mulazamah Tahfiz Bilbos Prinsewu. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana kedudukan ilmu di dalam Islam, sehingga nanti pemirsa bisa mengambil manfaat dari podcast Gisting Mengaji ini. Langsung saja Ustadz, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah. Kami Gisting Mengaji, podcast Gisting Mengaji, berterima kasih antum menyempatkan waktu di tengah kesibukan dakwah antum untuk bisa bersilaturahmi di Gisting ini. Semoga silaturahmi antum nanti bisa menjadi bagian silaturahmi ilmiah. Amin, yang bisa juga semoga Allah juga semakin meningkatkan kualitas manfaat antum di tengah umat. Amin insyaallah. Mohon perkenalkan profil antum dulu Ustaz. Insyaallah. Nama dan lain sebagainya. Monggo Ustaz. Jazakumullah khair kepada khusus panitia dan DKM Masjid Al-Munawwarah dalam program Gisting Mengaji, dan jazakumullah khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami diundang secara khusus di Masjid Munawwarah dalam rangkaian kajian subuh berjamaah, kemudian lanjut di podcast Gisting Mengaji. Berkenaan dengan profil, nama lengkap saya, nama pemberian orang tua aslinya Egwan Laksana Ustaz. Egwan Laksana. Egwan Laksana itu nama pemberian orang tua. Iya. Kemudian nama aslinya itu kemudian mulai kami gunakan kunyah Abu Umar itu 2014 ketika lahir anak laki-laki pertama saya. Gitu. Jadi setelah lahir anak laki pertama saya yang namanya Umar, Umar Al-Bayazi, kami lebih akrab serta sering menggunakan nama Abu Umar Al-Bayazi. Gitu ya. Sejarahnya begitu. Sejarahnya seperti itu ya. Dari Egwan ke Abu Umar. Iya. Jadi sebagian kalau orang-orang lama, teman-teman SMA atau teman-teman pondok di Jawa Tengah yang biasanya masih lebih mengenalnya Ikhwan. Gitu ya. Tapi setelah 2014 itu ketika saya pulang kuliah dari Solo, lulus dari STEMUS, kami pulang mulai merintis pesantren Al-Ansor Putri di Pringsewu. Itu pas di tahun itu juga kan lahir anak saya yang pertama, yang Umar itu. Nah, baru dari situ mulai lebih dikenal Abu Umar. Iya. Jadi lebih mengenalkan nama kunyahnya. Gitu ya. Minimal ya biar tahu nama aslinya. Iya. Terkait ini Ustaz, antum kan pernah juga rihlah ilmiah, mencari ilmu jauh-jauh ke negeri seberang gitu. Di mana Ustaz? Kalau kami Yaman dan Jordan. Di Jordan. 1 bulan. Suasana ilmu di Yaman dan Jordan. Untuk reha ilmiah memang kami dari lulus SMA itu sudah, saya pribadi Pak Ustadz itu giroh atau semangat menuntut ilmu bagi kami sendiri memang sangat besar ketika itu. Sampai-sampai ketika saya lulus SMA ketika itu banyak yang setengahnya menyayangkan, karena kami lulus SMA kok nggak kuliah, gitu. Padahal di beberapa universitas itu sudah membuka peluang untuk kami masuk tanpa tes ketika itu. Karena alhamdulillah di SMA kami ada sedikit prestasi lah yang membuat kita bisa masuk UPT perguruan tinggi tanpa tes. Tapi ketika itu memang saya ingin rihlah ilmiah mulai dari SMA itu sebenarnya. Ceritanya dari SMA saya ingin rihlah ilmiah khususnya dalam
din. Oh gitu. Sehingga kami putuskan saya nggak lanjut kuliah ketika itu gitu. 2008 itu. Lulus 2008. SMA, kami lanjutkan putuskan nggak lanjut kuliah. Saya pengen mondok ketika itu. Karena sebelumnya background saya itu kan umum, Ustaz. SD negeri, SMP negeri, SMA juga negeri semua. Sehingga basic agama kami memang ya terbatas sekali. Ya. Kemudian lulus SMA kami ingin memulai rihlah ilmiah dan hijrah atau safar dari Lampung ke Jawa Tengah ketika ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana, Ustaz? Jawa Tengahnya di Simo, Boyolali. Oh, Boyolali. Kami di Boyolali. Nah, di pesantren Darussahadah ketika itu. Oh, Darussahadah. Iya. Kami di sana mulai belajar din, mengenal dan di pondokan lah umumnya seperti pondok pada umumnya. Nah, setelah lulus dari situ baru karena kami merasa ya sudah punya bekal lah untuk din dan bekal, baru kami lanjut kuliah ketika itu. Jadi sebelum kuliah saya mondok dulu, baru kuliah di jurusan tarbiyah di dulu namanya STEMUS, Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul Ulum, Surakarta. Nah, sekarang sudah jadi IIM, Institut Ilmu Islam Mambaul Ulum. Kemudian setelah lulus 2013, 2014 awal saya pulang ke Lampung. Nah, baru ketika pulang itu diamanai untuk merintis pesantren Al-Ansar Putri itu yang pertama kita rintis. 4 tahun berjalan, 2018 itu alhamdulillah untuk pesantren Al-Ansor bangunan sudah ada, santrinya alhamdulillah sudah lumayan banyak. Kemudian juga ustadz-ustadznya juga kita lihat sudah bisa berjalan seperti sistem yang sudah berjalan, sehingga 2018 ya qadarullah Allah berikan kesempatan saya untuk bisa upgrade ilmu karena memang basic saya kalau untuk tholabul ilmi semangat Ustaz jadi punya giro yang kadang menggebu-gebu atau semangat ya, kalau saya ingin ke sana saya akan usahakan itu. Sebenarnya kalau ke Timur Tengah sendiri itu sudah cita-cita saya dari lulus SMA Ustaz, dari 2007. Dulu memang orientasi saya ke Mesir. Ke Mesir. Nah, maka salah satunya saya ke pondok itu harapannya kan kalau ke Timur Tengah butuh bekal bahasa Arab minimal lah gitu, sehingga harus mondok. Nah itu mulai safar mondok, kemudian orientasi Mesir. Tapi sampai saat ini qadarullah ya Mesir belum saya pijak gitu. Justru ini menjadi pemupuk semangat ya. Kalau mungkin Allah sudah kabulkan saya ke Mesir, jadi sudah selesai. Kan gitu. Selesai yang dicita-citakan. Tapi Allah memang masih nahan. Saya belum boleh ke Mesir. Beberapa kali mau ke sana gagal. Dengan ada udzur-udzur lah. Tapi qadarullah ya di 2018 itu Allah berikan kesempatan untuk upgrade ilmiah ke Timur Tengah. Ketika itu kami diberi 2 pilihan. Satu Sudan, satu Mesir. Ya, oleh pengurus kami yang di Al-Ansor itu ada 2 pilihan, Sudan atau Mesir. Kita melihat dan saya mempertimbangkan antara Sudan dengan Mesir ketika dua-duanya bagus di sana. Jauh ilmiahnya bagus. Cuman kenapa kami memilih Yaman? Satu karena berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Di mana Rasulullah berdoa keberkahan di bumi Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Jadi Rasulullah berdoa keberkahan untuk bumi Syam dan bumi Yaman. Itu salah satunya motivasi saya kenapa saya milih Yaman. Yang kedua, memang Yaman ini kan dikenal dengan negara yang dalam penerapan fikih, khususnya fikih Syafi'i itu sangat kental. Sangat kental. Bahkan antara teori yang diajar Mas saya dengan praktek di lingkungan itu sejalur, berjalan bersamaan. Artinya kita bisa melihat praktek fikih Syafi'i itu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan sampai bernegara gitu. Seperti apa? Ya insya Allah di Yaman masih kategori bisa kita saksikan di sana. Jadi seperti itu gambarannya. Dan memang secara background Indonesia kan kita ketahui ya secara madhab lebih condong ke Syafi'i. Sehingga saya ingin ke Yaman saja untuk satu lebih mendalami ya istilahnya fikih ahlul bilad Indonesia kita. Dan yang kedua ya memang tadi dari motivasi hadis Rasulullah tentang keberkahan bumi Yaman. Maka 2018 September ketika itu tanggal 10 kami
ya diizinkan oleh Allah berangkat ke Yaman gitu ya. Itu. Nah, ini menarik Ustaz. Artinya semangat ya. Iya. Semangat mencari ilmu antum ini bisa juga menjadi bahan refleksi bagi kami bahwa mencari ilmu itu penting gitu Ustaz. Kok kemudian antum begitu semangat, jenengan begitu semangat di dalam mencari ilmu ya. Sudah ngajar, sudah punya keluarga, bahkan kemudian harus meninggalkan keluarga. Ya. Bahkan tadi katanya antum jual mobil juga gitu ya. Mobil satu-satunya. Mobil satu-satunya dijual untuk mencari ilmu lagi coba. Nah, ini kan semangat luar biasa gitu. Betul, sehingga menurut antum kok gimana sih kedudukan ilmu dalam Islam ini? Baik. Ya, betul Ustaz. Kami dari SMA dulu ya alhamdulillah Allah sudah berikan istilah hidayah lah gitu. Karena di seusia kami dulu 2018 usia SMA itu ya usia masih mohon maaf nakal-nakalnya usia ya pergaulan serba bebas nggak terkontrol, ilmu agama juga ya alangkah kadarnya saja. Sehingga di masa itu memang Allah beri kami hidayah melalui perantara orang tua kami, ayah kami yang beliau memang lebih dahulu istilahnya bermajelis taklim, sudah gitu. Mulai ngaji. Kemudian saya diajak ketika itu, saya diajak. Nah, ketika awal-awal enggak, yang penting ngikut orang tua. Sampai akhirnya ya kami termotivasi dari satu hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ya, thalabul ilmi itu fardhah, kewajiban bagi seorang muslim. Sehingga dari motivasi itu memang ya saya sendiri berlandasan itu semangatnya besar ketika untuk ilmu agama khususnya. Nah, berdasarkan hadis itu pula ya memandang ilmu dalam Islam ini adalah ya sesuai hukumnya. Sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan ya ilmu itu kan terbagi, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya ilmu-ilmu yang harus ada yang mempelajari. Tapi ketika sudah ada yang mempelajari, sakot anil baqi. Jadi ilmu itu tidak tertanggungkan kepada yang lain. Yang lain sudah selesai, gugur kewajibannya. Adapun yang fardu ini memang ilmu-ilmu yang harus ditapaki oleh setiap individu. Antara lain di sana disebutkan bahwasanya yang pertama ilmu akidah, kemudian fikih, wa tazkiyatun nafs. Ini tiga ilmu ini yang kategori masuk ke fardu ain, ilmu yang wajib. Sehingga ketika ilmu tiga ini hukumnya fardu ain, maka kedudukan ilmu ini dalam Islam adalah ilmu yang harus diketahui dan dipelajari oleh setiap individu muslim. Jadi semangat antum ini diilhami juga oleh orang tua Ustaz ya? Awalnya orang tua. Nah, ini penting sekali nih. Ini peran orang tua bagaimana mengajak anak ketika kita ngaji atau ketika kita mengajar anak kita ajak. Nah, ini luar biasa. Sangat berpengaruh kepada sangat anak. Berpengaruh. Awal-awal kami ya sekedar nggak paham gitu. Istilahnya nggak paham itu diajak aja gitu. Diajak duduk ikut bermajelis, betul-betul itu padahal saya sudah besar, SMA kelas 2 itu. Itu tapi saya merasakan seolah nggak butuh ilmu apa ini sebagainya. Karena sebelumnya ya kita lebih fokus dengan pergaulan anak-anak SMA gitu. Nah, sehingga ya awal-awal tidak masalah, tapi lama-kelamaan ilmu itu atau cahaya itu akan datang sendiri Allah kasihkan di hati kita. Termasuk yang kami saksikan sendiri di beberapa masyayikh kami di Yaman, itu salah satunya beliau ketika mengajar seperti yang Ustadz sampaikan tadi, itu kadang membawa anaknya. Bahkan pernah kami bersama dengan syekh kami untuk majelis sama 3 hari 3 malam itu. Itu anaknya diajak ikut majelis sama 3 hari 3 malam, harus ikut orang tuanya, bahkan kalau ngantuk suruh berdiri. Sampai seperti itu. Saya ini majelis sama itu apa? Biar pemirsa juga tahu. Ya, majelis sama itu majelis memperdengarkan atau diperdengarkan hadis-hadis atau kitab-kitab para ulama untuk sebagai pengambilan sanad dalam tingkatan diperdengarkan sama gitu ya. Dan itu anak-anak diajak 3 hari 3 malam. Beberapa saya ada mengajak anaknya gitu sampai 3 hari 3 malam gitu. Iya. Itu pun full dari pagi, siang, sore, malam gitu. Nah, kultur inilah Ustaz ya. Di dalam bahwa pencarian ilmu itu memang saya katakan mulazamah itu penting. Seperti antum bahwa
ngaji dengan kitabnya jelas. Iya. Memang sudah sanadnya jelas gitu. Iya. Jadi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan di era di mana sekarang ini setiap orang bisa memberi komentar. Betul, ya. Bisa menjadi ustadz gitu ya, bisa menjadi kiai, bahkan bisa kemudian membatalkan fatwa ulama-ulama kibar hanya dengan satu postingan gitu ya. Betul. Subhanallah ya. Atau pemahaman yang hanya sebatasnya saja. Gitu. Nah, menarik sekali Ustaz. Terus kemudian yang berikutnya, mengapa sih Ustaz? Kok kita ini harus nyari ilmu itu ngapa sih Ustaz gitu? Ya, karena yang pertama ilmu itu kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kebutuhan kita. Ilmu itu kebutuhan sebagaimana ya kebutuhan badan kita terhadap makanan yang selama ini kita makan. Kita makan sehari bisa 3 kali. Kita minum nggak terhitung. Atau kebutuhan kita kepada pakaian. Ya, itu pun juga sangat menghajatkan. Begitu juga dengan ilmu. Karena ilmu ini miftah, pintu untuk menuju pengetahuan, al-idrok atau ma'rifat. Itu semuanya berawal dari ilmu. Sehingga dengan ilmu ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan yang wajib bahkan tadi untuk ilmu-ilmu yang wajib, maka thalabul ilmi ini harus menjadi prioritas bagi kita. Sehingga tadi kalau kita melihat tarikh atau sejarah para ulama dalam thalabul ilmi, atau begitu besar antusiasnya terhadap ilmu, itu sampai ibunya Imam Syafi'i saja ketika menyekolahkan Syafi'i kecil usia belum balik gitu, ketika itu di majelis kutab untuk menghafal Quran, itu sampai tidak punya dana, tidak punya uang, karena mungkin urufnya di situ ketika belajar Al-Quran untuk menghafal perlu ada biaya. Maka Syafi'i kecil ketika disuruh setoran, disuruh mengulangi talaki dari syekhnya, itu bisa dengan cepat menghafal sampai saya mengatakan saya tidak halal bagiku mengambil upah dari Syafi'i kecil, sampai digratiskan gitu. Itu sampai sehingga sangat pentingnya hal tersebut. Ilmu ini bagian daripada kebutuhan setiap muslim. Sehingga ini menarik Ustaz. Ini pemirsa juga perlu dipahami bahwa ilmu itu kebutuhan. Sebagaimana kemudian perut kita ini kalau tidak makan kita rasa lapar. Betul. Kemudian begitu juga bagian tubuh kita ini membutuhkan nutrisi, begitu juga. Begitu juga hati ini butuh ilmu. Betul sekali. Maka kalau orang tidak belajar, terus kemudian akhlaknya jadi tidak baik, hubungannya dengan Allah tidak baik, itu menunjukkan sebenarnya dia sedang lapar gitu. Betul, dia sedang membutuhkan ilmu. Iya, subhanallah. Di satu sisi itu sebagai kebutuhan, yang di sisi yang lain ilmu itu sebagai raf'ul juhala. Jadi untuk mengangkat kebodohan. Karena kebodohan itu penyakit. Kalau tadi ilmu adalah kebutuhan. Artinya itu suplemen untuk ruh kita, untuk pikiran kita, fikrah dan ruhiyah. Adapun yang kedua, ilmu itu juga sebagai obat dari penyakit yang namanya kebodohan. Sehingga karena kebodohan ini sumber daripada segala permasalahan. Ketika seorang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia tadi akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu yang mengekang ilmu. Ketika dia ilmu tidak bisa dia ambil, ilmu tidak bisa dia jadikan sebagai pengekang, pengikat daripada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya akan yang berpengaruh dan mendominasi pada seseorang. Nah, ini lebih menarik lagi nih, Ustaz, bahwa ternyata ilmu itu tadi raf'ul juhala sebagai penyembuh terhadap satu penyakit yang sangat berbahaya, itu penyakit kebodohan. Sumber dari segala penyakit awalnya dari kebodohan. Sebagaimana tubuh kita ini punya penyakit, maka kita butuh nutrisi. Untuk membuat tubuh kita sehat. Begitu juga hati kita itu ada sakit, otak kita ada penyakit, itu kebodohan. Dan yang menyembuhkan itu adalah ilmu itu. Dan dokter daripada penyakit itu adalah para ulama itu, Ustaz. Betul. Karena ulama itu kan ibarat koki, dokter atau apoteker atau koki lah, yang dia yang meracik ilmu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai firman-Nya atau menurunkan wahyu melalui rasulnya dalam bentuk hadis, itu adalah mabadi
atau sumber dasar, bahan dasar yang itu nusus, bahan dasar yang pasti benar, pasti keabsahannya, sehingga bahan dasar ini butuh pengolah. Nah, disitulah para ulama ya yang mengetahui, yang mampu punya kompetensi untuk mengambil meramu bahan dasar ini menjadi suatu istimbat hukum yang bisa langsung ya dipraktekkan atau diambil oleh orang-orang yang selain ulama. Ya seperti itu. Insyaallah. Menarik sekali ini pemirsa, ada banyak hal yang bisa diambil ya. Ilmu itu kebutuhan, ilmu itu sebagai obat untuk menghilangkan kebodohan bagi kita ini. Ya. Terus kemudian nih Ustaz, tentu ketika kita belajar ilmu kan kita butuh juga, saya ini ingin mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Kita capek-capek belajar, kalau tidak bermanfaat kan kita buat rumah capek-capek terus kemudian tidak kita manfaatkan kan percuma. Iya. Apa sih Ustaz? Kok agar kita bisa bermanfaat ilmu kita, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Iya. Kalau kami menukil dari qaulnya Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali di kitab Bidayatul Nihayah, Bidayatul Hidayah. Ya, beliau di sana menyerangkan berkenaan dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia adalah huwa mayazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Jadi yang pertama itu ilmu yang ketika kita mempelajarinya akan bertambah khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan khauf itu kita merasa diawasi Allah, kita merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Bahkan pada tingkat titik khauf yang tertinggi itu tingkat maratibuddin yang paling tinggi itu ihsan ya. Yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sampai tingkat itu. Jadi ini akan menjadikan seorang akan senantiasa diawasi Allah, senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Dengan khosyah, dengan khauf ini tanda bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Karena ada ilmu yang mungkin kita pelajari seperti mungkin kita sudah tahu tapi tidak menambah takut kita kepada Allah SWT. Ya, bahkan tadi sebaliknya, kalau kita sudah berilmu, kita sudah ngaji, sudah belajar, tapi rasa takut itu semakin hilang, berarti itu salah satu tanda musibah dalam thalabul ilmi gitu. Sehingga yang pertama menambah khauf, nambah khauf Kemudian yang kedua yaitu ma yazidu basirataka bi'uyubin nafsika. Ya, jadi menambah kejelian kita atau pandangan kita atau basirah sudut pandang kita berkenaan dengan bi'uyubi nafsika, berkenaan dengan aib-aib kita, aib diri kita ini. Jadi semakin banyak ilmu bukan justru semakin mencari aib orang lain. Justru semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin sering ngaji, semakin banyak ustadz yang kita lazimi dengan belajar kepadanya, justru semakin kita ilmu itu jadikan sebagai introspeksi diri. Justru kita semakin tahu ustaz saya banyak salah, saya banyak aibnya. Bukan sebaliknya, malah justru mencari kesalahan orang lain atau mencari aib orang lain atau hal-hal yang seperti itu. Oh, ini dalam sekali Ustaz. Yang kedua. Semoga saya juga Allah anugerahkan untuk bisa semakin menyadari bahwa saya ini banyak salah. Amin. Jadi sesuai dengan filosofi pepatah Indonesia, padi itu semakin berisi semakin menunduk. Jadi semakin dia banyak ilmu, semakin dia menunduk, semakin melihat dirinya itu semakin seolah-olah dia rendah, dia kurang, dia banyak aibnya di situ. Jadi bukan semakin menjulang atau semakin gagah-gagahan. Nah ini manfaat ilmu yang kedua, atau bisa disebut sebagai tolak ukur ilmu yang kedua. Semakin tinggi ilmunya, insya Allah semakin tawadu, semakin dia fokus kepada dirinya sendiri, khususnya bi'uyubi nafsika, dengan aib-aib yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, salah satu ciri-ciri bermanfaatnya ilmu itu wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibati rabbika. Jadi menambah makrifat kita, pengetahuan kita bi'ibadati rabbika, tentang ibadah kepada Rabbnya. Jadi kalau semakin banyak ilmu, ibadahnya nggak semakin nambah. Misal orang sebelumnya nggak tahu sholat tahiyatul masjid, setelah dia belajar tahu, kemudian dia mengamalkan sholat tahiyatul masjid setiap masuk masjid. Itu bagian daripada bertambahnya ilmu atau manfaatnya ilmu, karena semakin menambah ibadah kepada Rabbnya. Nah, jadi kalau banyak ilmu yang diketahui, ini sunnah, ini bagus,
tapi ibadahnya gitu-gitu saja, itu berarti ilmunya kurang bermanfaat. Soalnya sudah bermanfaat untuk dirinya, untuk idroknya sudah bermanfaat, tapi kurang bermanfaat karena tidak menambah tentang ibadah kepada Rabbnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat. Ya. Ini semakin saya semakin merasa ditampari sana sini. Ini bilang untuk semua gitu. Karena ya Abu Hamid Al-Ghazali kan beliau ulama yang hidup di tahun 505 Hijriah. Artinya nasihat beliau itu sudah berjalan hampir 900 tahun untuk semua kaum muslimin yang ada, insyaallah. Dan tugas kita hanya menggali kembali mutiara itu melalui kitab-kitab beliau dan dijadikan ibrah bagi kita semuanya. Kemudian yang keempat, yuqallilu min raghbatika fid dunya. Jadi ilmu itu kalau bermanfaat dia akan meminimalisir yuqallilu raghbatika fid dunya, meminimalisir kecintaan kita kepada dunia. Jadi semakin banyak ilmu yang kita dapat, ya nanti konsekuensinya yang kelima yaitu wa yazidu bi raghbatika fil akhirat. Jadi justru akan meningkatkan cinta kita kepada akhirat. Jadi kalau berilmu, tanda yang keempat lima tadi, meminimalisir kecintaan kepada dunia dan menambah kecintaan kita kepada akhirat. Nah itu ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keenam yaitu wa yaftahu bi basiratika bi afatil amalika hatta tahtaziru minha. Jadi ilmu itu kalau dia bermanfaat dia akan membuka basirah atau pandangan kita berkenaan dengan afatil amal, tentang kealpaan amal-amal kita. Jadi kita sudah beramal, tapi amal kita kurang maksimal atau masih banyak alpa dan sebagainya. Yang itu menjadikan kita tahtari zubiha, berusaha untuk menghindar sehingga ilmu itu kan tadi punya sifat mengekang hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini akan mempengaruhi amal, khususnya amal yang buruk. Ketika hawa nafsu, kalau nafsu itu masih umum, ada 3 macam. Kalau sudah hawa nafsu itu masuknya kepada amaratu bisu, sehingga sudah menuju ke yang negatif. Nah, ilmu itu sebagai pengekang. Dan kita semua bisa mengambil manfaat dari antum. Dan kita berdoa juga semoga Allah semakin memaksimalkan manfaat antum. Amin, dan kami di Gisting, di Tanggamus ini juga bisa mendapatkan manfaat dari antum. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Diskusi kami dengan Ustadz Abu Umar, Abu Yazid, pada kesempatan pagi hari ini. Semoga para pemirsa bisa mengambil manfaat tentang bagaimana seorang muslim harus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu yang fardu ain. Semoga Allah semakin menguatkan semangat kita untuk bertolabul ilmi. Gisting yang mengaji, menyebarkan kesohihan informasi, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.